Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah liputan khutbah Jumat di Masjid At-Taqarrub Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo. Kali ini mengangkat topik hubungan halal bihalal dengan kefitrahan, buah hasil dari ibadah Ramadan. Sebelum Anda melanjutkan menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man irtada. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Hari ini tanggal 12 April. Sekali lagi, hari ini tanggal 12 April 2024 yang bertepatan dengan tanggal 3 Syawal 1445 Hijriah, masih dalam nuansa Idul Fitri. Kami sampaikan tentang pentingnya pesan takwa, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah, dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah, sehingga dengan ketakwaan ini betul-betul menjadi natijah atau buah dan hasil dari ibadah Ramadan kita. Pada kesempatan itu, di mana ketakwaan kita diuji oleh Allah selama 1 bulan Ramadan penuh, sehingga doa yang pantas buat orang-orang yang memaksimalkan di dalam bulan Ramadan adalah Allahumma ja'alna wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin wa antum bi khairin kulli amin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang-orang yang kembali kepada kefitrahan, dan orang yang kembali pada fitrah adalah orang yang beruntung, dan orang yang beruntung adalah orang yang diterima ibadahnya, sehingga ini menyertakan kita selama 1 tahun ke depan hingga kita ketemu Ramadan kembali. Karena itulah pada kesempatan ini saya akan mengangkat topik tentang pentingnya silaturahim atau istihlal atau halal bihalal dalam melengkapkan kefitrahan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jika Ramadan kemarin kita telah berhasil memaksimalkan, maka kita pun akan memperoleh apa yang Rasulullah janjikan. Apa yang dijanjikan oleh Rasulullah? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Siapa yang menegakkan Ramadannya dengan penuh iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, siapa yang menegakkan yang sholat saat malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam Imam Tirmidzi lebih dahsyat lagi, kayaumin waladathu ummuhu, maka dia terampuni dosanya seperti baru dilahirkan dari ibunya. Saking bersihnya. Maka kata kuncinya adalah iman, percaya bahwa apapun yang kita lakukan, kehidupan yang kita jalani hanya sementara dan akan ada kehidupan yang lebih kekal, yaitu alam akhirat. Sebelum di alam akhirat, kita akan ada di alam barzah. Namun saat kita meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah, kita akan mendapatkan alam barzah kita seperti di alam akhirat, dalam surga kenikmatan yang tidak jauh dari alam akhirat. Begitu pula jika kita meninggal dalam keburukan, kita pun meninggal dalam kesengsaraan seperti kesengsaraan kita di alam akhirat. Namun kesolehan yang bersifat ritual ini belumlah cukup, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 112, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, duribat 'alaihimuz zillatu aynama thuqifu, ditimpakan kehinaan dimanapun kalian berada, illa bihablin minallah, kecuali orang yang berpegang teguh dalam tali agama Allah, wahabli minan nas, dan tali perjanjian dengan manusia. Apa maknanya? Bahwa di dalam hidup ini Allah sudah menetapkan peraturan-peraturan untuk kita jalankan. Manakala itu perintah kita lakukan, manakala itu larangan kita tinggalkan. Dan orang-orang yang demikian adalah orang yang memiliki nilai ketakwaan. Karena substansi inti dari takwa adalah melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Ketika tali agama ini dijalankan, maka sungguh hidup ini hanya semata-mata mengharap ridha Allah. Ketika hidup ini semata-mata hanya mengharap ridha Allah, maka akan dilanjutkan dengan wahabli minan nas, memegang ikatan perjanjian dengan sesama manusia. Apa ikatan perjanjian dengan sesama manusia? Maka kita akan berbuat baik terhadap siapapun. Karena sungguh jika kita telusuri lebih mendalam, kalau kemudian kita yakin bahwa manusia pertama itu adalah Nabi Adam, siapapun manusia yang ada di muka bumi ini, apapun suku, agama dan golongannya, adalah anak cucu Nabi Adam. Sehingga terpatri nilai-nilai ilahiyah yang diajarkan nabi-nabi terdahulu, yaitu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Sehingga walaupun itu punya agama yang berbeda dengan Islam, tapi ada irisan nilai-nilai agama, nilai keyakinan yang sesungguhnya hidup ini tidak hanya di dunia. Sehingga orang yang baik adalah orang yang menjalin silaturahim dengan siapapun tanpa kecuali, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras dan golongannya. Semuanya akan berbuat baik. Itulah yang disebut dengan adanya ibadah yang bersifat muamalah. Maka inilah yang sesungguhnya, jikalau ternyata kita hanya baik ibadahnya tapi tidak baik secara sosial, maka kita termasuk orang yang bangkrut di akhirat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis di Sahih Muslim, hadis 4678. Satu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, atadrun mal muflis, tahukah kalian semua orang yang bangkrut? Qala, sahabat menjawab, al muflisu fina, orang yang bangkrut di antara kami
adalah man la dirhamalah, orang yang tidak punya uang sama sekali, wala mata', dan tidak punya harta. Namun Rasulullah menjawab, faqala innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, mayyati yaumal qiyamah, yang kelak mereka yang datang pada hari kiamat, bisolah dengan pahala puasa, wasyam dengan pahala puasa, wazakat pahala zakat. Jadi mereka yang datang dengan bisolah pahala sholat, wasyam pahala puasa, wazakat pahala zakat. Jadi sholat tidak pernah ditinggalkan, bukan hanya yang wajib, sunnah pun tidak pernah ditinggalkan. Puasa pun tidak pernah ditinggalkan, bukan hanya yang wajib, tapi sunnah pun tidak pernah ditinggalkan. Zakat pun bukan hanya sekedar zakat, sedekah pun dilakukan. Namun apa yang dia lakukan selain itu? Wa ya'ti qad satama hadza, tapi dia juga datang, mulut ini suka nuduh sana nuduh sini, menyakiti hati orang lain dengan lidahnya yang tak bertulang itu. Wa qadhafa hadza, maka dia kemudian bersumpah yang palsu. Kalau satama tadi mencaci memaki, dengan cacian makian itu membuat orang lain sakit hati. Kemudian wa qadhafa, menuduh sana sini, wa akala mal hadza, kemudian makan harta haram, wa safaka dam hadza, suka membunuh, wa daraba hadza, suka memukul dan menyakiti dengan kesakitan yang lain. Apa yang terjadi saat orang-orang yang ia aniaya, saat orang-orang yang ia zalimi, dia semua datang kepada Allah dan menuntut balas. Maka apa yang terjadi? Fayu'ta hadza min hasanatih, maka akan diambilkan dari ibadahnya, dari kebaikan-kebaikannya. Namun fa'in faniyat hasanatuh, jikalau telah habis kebaikannya, qabla ayyuqadha, sebelum dia diputuskan, ma'alaihi, dari apa yang ada terhadap apa yang ia lakukan, ukhidha min khotoyahum, maka diambilkan sebagian bagian dari kesalahannya. Apa yang terjadi? Saat pahalanya sholat habis, diambilkan pahala puasanya. Saat pahala puasanya habis, diambilkan dari pahala zakat sedekahnya. Namun ketika ibadahnya habis, maka itu kemudian diambilkan sebagai bagian dari dosanya. Fa'turihat, maka ketika habis pahala ibadahnya, maka dia dilemparkan alaihi, atas dia, sumaturiha finnar, hingga akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Apa maknanya? Boleh kita soleh secara ritual dengan Allah, ibadah kita tidak pernah kita tinggalkan, tapi secara sosial jauh dari kebaikan, maka ini termasuk orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Maka apa yang dapat kita lakukan adalah bagaimana di nuansa Idul Fitri ini, masih nuansa hari raya ini, kita saling anjang sana, yang muda ke yang tua, yang kerabat kanan kiri datang ke kerabat kanan kiri untuk istihlal, minta dihalalkan dengan kalimat halal bihalal. Halalun bihalalin adalah kita berusaha menghalalkan kesalahan orang lain dan minta dihalalkan orang lain atas kesalahan yang kita lakukan, sehingga ada zero. Secara ritual kita baik, secara sosial baik, maka ritual itu adalah vertikal, kemudian sosial adalah horizontal, sehingga ketika kita sandingkan menjadi simbol matematika plus. Plus inilah yang disebut dengan barokah. Apa itu barokah? Ziyadatus sakinah was sa'adah, akan bertambahlah ketenangan dan kebahagiaan. Maka bahagia itu bukan hanya baik secara ritual, tapi baik secara sosial. Hingga kita berkesempatan sebelum kita selesai untuk meminta maaf, biarlah Allah membimbing kita untuk saling melangkahkan kaki dengan meringankan tangan untuk musafahah, berjabat tangan, saling merelakan atas kesalahan demi kesalahan yang kita perbuat, hingga kita ketika kembali kepada Allah tidak ada satupun kesalahan yang kita lakukan terhadap sesama. Namun jikalau kita tidak berkesempatan, Rasulullah pun memberi rumusan yang lain. Apa rumusan yang lain? Jikalau kita terlanjur berbuat salah,
maka tutuplah dengan kebaikan, maka niscaya kesalahan itu akan tertutup. Ibarat orang menimbang, jikalau dia berbuat salah 1 kilo, maka harus ada amal baik lebih daripada itu, sehingga ketika kita ditimbang maka lebih banyak kebaikan, hingga ketika orang menuntut balas diambilkan kebaikan, kita tidak sampai bangkrut. Tapi sedapat mungkin sebelum kita beranjak, ketika kita salah, maka sebesar-besar orang yang berjiwa besar adalah orang yang mengakui kesalahan, dan dengan kesalahan itu mohon maaf atas kesalahan yang dia lakukan. Mudah-mudahan dengan seluruh khutbah ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah selamatkan, hingga kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Demikian khutbah Jumat di Masjid At-Taqarrub. Sekali lagi bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen sebelum Anda tinggalkan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.